bagaimana eksistensi seorang manusia di dunia ini sebagai maha karya Allah. Tetapi ironisnya, maha karya Allah yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah, maha karya Allah yang mempunyai relasi yang baik dengan Allah sebelumnya, maha karya Allah yang mempunyai tujuan yang kekal didesain oleh Allah, maha karya Allah yang diberi untuk mempermuliakan Allah, maha karya Allah yang diberi tanggung jawab sebagai representasi Allah di bumi ini. Ironisnya, tidak menunjukkan itu di dalam faktanya. Itu adalah satu kondisi dan situasi yang ideal, satu fakta yang ideal ketika kita melihat bahwa manusia adalah maha karya Allah. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain, yang disebut maha karya Allah ini penuh dengan keironian. Itulah tema kita, ironi maha karya Allah. Pasal 13 dari kitab Kejadian adalah awal dari seluruh kekacauan, seluruh tragedi yang dialami oleh dunia. Di dalam pasal 1 dan 2, semua baik, semua indah, semua penuh dengan keakraban. Hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan manusia baik, hubungan dengan alam, dengan ciptaan lain, semua baik. Tetapi asal mula semua pemberontakan, kekacauan, tragedi, bencana dimulai dari pasal yang ketiga ini. Satu pasal saja, tetapi satu pasal ini mempengaruhi semua kitab, semua pasal setelahnya. Dan di sini diceritakan tentang bagaimana manusia memberontak kepada otoritas Allah, melakukan kejahatan di dalam pandangan Allah, lalu merusak semua yang Tuhan sudah tetapkan dengan begitu baik sebelumnya. Mulai dari pasal ketiga ini. Saudara, kita akan melihat satu persatu dari ayat-ayat ini. Yang pertama di ayat 1 mengatakan, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sudah perhatikan, waktu iblis menggunakan ular datang kepada Hawa, dia tidak menggunakan kekerasan untuk memaksa Hawa harus berbuat dosa kepada Tuhan. Dia tidak menggunakan tindak-tindak kekerasan. Tidak, tapi dia menggunakan pendekatan dialog. Lalu seterusnya, Hawa membuka ruang dialog, pada akhirnya terjebak dan jatuh ke dalamnya. Lalu juga Adam mengikuti apa yang diikuti oleh Hawa. Sekarang kita coba perhatikan satu persatu. Ayat itu sebenarnya memutar balik firman Tuhan. Saudara kalau baca di dalam pasal 2 Kejadian, di dalam pasal itu dikatakan bahwa Allah memberi perintah, khususnya ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16-17. Di sana dikatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi sekarang si iblis datang kepada Hawa, dia katakan semua pohon dalam taman ini tak boleh kau makan buahnya, bukan? Lalu Hawa berpikir tentang itu. Tapi sekarang kita perhatikan apa yang terkandung di dalam perkataan daripada iblis ini. Dia putar balik fakta, dia putar balik kebenaran Tuhan. Dia katakan semua pohon dalam taman ini tak boleh kau makan buahnya. Di sini dia mulai mempersepsikan Allah sebagai Allah yang ketat, Allah yang kejam, Allah yang penuh dengan cengkeraman kepada manusia, sehingga manusia tidak bebas. Padahal firman Tuhan katakan, semua boleh kau makan buahnya. Ditambah lagi, dengan bebas. Cuman satu pohon saja kau yang tak boleh engkau makan buahnya. Tak semua, tapi cuma satu. Begitu banyak buah, begitu banyak pohon. Mengapa engkau harus menunjukkan matamu pada pohon yang Tuhan bilang tak boleh engkau makan? Saudara perhatikan. Iblis memutar balik, tetapi ini juga menggambarkan kita demikian adanya. Iblis mengatakan dan mengkonfrontasi apa yang difirmankan oleh Tuhan dan apa yang dia katakan supaya membawa pemikiran daripada Hawa dan nanti Adam untuk bisa memberontak kepada Allah. Allah digambarkan dengan kuasa, dengan pribadi yang berkuasa tetapi penuh larangan dan penuh tentangan, penuh tekanan. Tidak lagi digambarkan sebagai Allah yang penuh kasih, penuh cinta, penuh kemesraan. Tapi dia mempersepsikan Allah sebagai Allah yang mengatur segala sesuatu yang pada akhirnya manusia merasa, oh saya kok tak bebas ya? Saya kok tidak bisa melakukan sesuatu? Sebenarnya di sini kita perhatikan poin pentingnya. Di mana ada kebebasan yang liar yang tanpa batas, di situ tidak ada kebebasan yang seperti Tuhan inginkan sebenarnya. Justru harusnya Adam dan Hawa bersyukur ada kebebasan, tetapi ada keterikatan di dalam. Saudara bayangkan, kalau setiap orang mempunyai kebebasan tanpa syarat, tanpa ikatan, tanpa batas, maka saya bisa mencaci maki saudara, saudara bisa mencaci maki saya, dan saya bisa melakukan apa saja tanpa menghiraukan etika, moral, dan sosial yang ada di tatanan kehidupan kita. Tapi apakah yang begini yang kita inginkan? Apakah hukum rimba yang kita taruh sebagai tatanan daripada kehidupan manusia? Kan tidak mungkin. Maka Allah memberi itu kepada manusia demi kebaikan saya dan saudara.
Itu yang awalnya Tuhan beri. Tetapi sekarang sudah perhatikan, diputar balik oleh iblis. Lalu yang kedua, dia memberikan benih keraguan kepada Hawa terhadap Allah. Cukup dengan dia membangkitkan keraguan, dari keraguan ini akan melahirkan tindakan dosa. Dia katakan begitu, supaya Hawa mempertanyakan, oh kok Tuhan begitu ya? Oh ternyata selama ini Tuhan seperti itu ya? Dia tidak mendengar perkataan Tuhan, dia hanya mendengar perkataan iblis. Dalam percakapan ini dia tidak melibatkan Tuhan. Dia tidak bertanya, Tuhan betulkah apa yang disebut, yang disampaikan oleh iblis? Langsung dia membuka argumentasi dan jawaban, tetapi sebenarnya tidak ada apa yang dia bisa dapatkan di situ. Karena dia sudah terjebak di dalam perangkap yang telah dibuat oleh iblis sebelumnya. Dia katakan di situ, tentu Allah berfirman. Itu kan menyudutkan otoritas dan pribadi daripada Allah. Sekali lagi, dia cukup untuk membuat Hawa ragu. Tidak perlu untuk langsung katakan, sangkanlah Allah. Dia tidak seperti yang engkau pikir. Dia cukup memberikan satu pemikiran dalam otak, dalam benak daripada Hawa, untuk pada akhirnya meragukan kuasa Tuhan, meragukan kebaikan Tuhan. Poin yang kedua. Yang ketiga yang kita bisa dapat di situ sebenarnya, iblis dengan perkataan itu membuka ruang pada manusia, membuka ruang untuk Hawa, supaya bisa menjadi hakim, menilai Allah, menilai firman Allah, berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Berapa banyak orang hari ini menilai firman Tuhan sesuka-suka hatinya. Kalau pikir ini tidak bagus, dia pikir itu bukan Tuhan. Dan itu bukan firman Tuhan, bukan datang daripada Tuhan. Ada banyak orang seperti itu sampai hari ini. Tetapi sebenarnya itu sudah dimulai daripada awal mula kejatuhan manusia. 3 hal itu. Lalu dilanjutkan oleh jawaban daripada Hawa ayat 2 dan 3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Saya sudah katakan di awal, bahwa Hawa membuka ruang percakapan dengan iblis. Padahal tidak perlu untuk bercakap dengan iblis sebenarnya. Ngapain bercakap dengan kegelapan? Ngapain untuk membuka ruang dialog dengan iblis yang memakai ular dalam konteks itu? Karena tidak ada kebaikan yang bisa didapatkan dari situ. Mengapa tidak bercakap dengan Allah? Mengapa tidak bercakap dengan suaminya? Tapi engkau memilih Hawa untuk bercakap dengan si iblis. Di sini letak kesalahannya. Dia membuka. Lalu kita perhatikan jawabannya. Hawa menambahkan firman Tuhan. Dalam Kejadian 2 ayat 16-17, Tuhan tidak mengatakan, atau raba saja buahnya langsung mati. Tapi Hawa tambah, raba pun tidak boleh. Dia menambah firman Tuhan. Tetapi sekaligus mengurangi penegasan daripada firman Tuhan. Dia katakan, buah dalam taman ini, buah dari pohon-pohon dalam taman ini, boleh kami makan kok. Dia menghilangkan kata bebas, dan itu menandaskan dia berusaha untuk mendegradasi nilai daripada firman Tuhan yang nanti membuka celah padanya untuk melakukan sesuatu yang dikehendakinya. Tak perlu menambah, tak perlu mengurangi firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, ikutlah. Tak perlu kita mempertanyakan itu. Justru ketika mempertanyakan otoritas, kuasa, penyertaan, dan pertolongan daripada Allah, di situ akan dipakai iblis untuk menghancurkan kita. Dimulai dari keraguan, menggoyahkan iman kita, lalu kita berpikir, oh ternyata Allah seperti ini, tidak seperti yang saya harapkan. Tetapi mungkinkah kita harus mengharapkan Allah seperti yang kita harapkan? Itu kan sesuatu yang berbanding terbalik. Seharusnya kita yang berjalan berpadangan dengan apa yang difirmankan Tuhan menurut kehendak Tuhan. Bukan sebaliknya, Tuhan engkau harus sesuai dengan kehendakmu. Manusia seringkali menghendaki supaya Allah menselaraskan hidup, menselaraskan firman-Nya dengan hidupnya. Padahal yang benar, kita yang harus menselaraskan hidup kita dengan firman dan standar daripada Tuhan. Kalau Tuhan bilang itu, lalu kita harus taat. Kalau Tuhan mengatakan itu, kita tidak taat, kita mempertanyakannya, disitulah ruang daripada kejatuhan. Dan kita belajar daripada Hawa. Dia melakukan itu. Hawa menambahi, sekaligus mengurangi firman Tuhan. Tuhan mengatakan, engkau boleh bebas. Dia hilangkan kata bebasnya. Tuhan mengatakan, makan buah pasti engkau mati. Dia tambah lagi, kalau raba pun pasti mati. Bukankah itu sesuatu yang diada-adai? Tuhan tidak mengatakan, tapi dia mengatakan begitu. Dan di situ sudah mulai ada celah daripada Hawa untuk jatuh. Waktu iblis mengetahui hal ini, oh dia tahu, saya sudah 1-0 menang atas Hawa. Sekarang dia tekan lagi di ayat 4 dan 5. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Penegasan yang begitu kuat. Kalau ada yang katakan, nanti suamimu tinggalkan engkau. Dia pasti tidak mungkin ceraikan engkau. Selingkuh sajalah. Atau satu pasangan
Nanti istrimu walaupun engkau selingkuh, tidak mungkin dia tinggalkan engkau. Selingkuh sajalah. Dalam konteks rumah tangga. Dibisiki oleh keinginan daging, dikuatkan dan ditopang oleh nalurinya, lalu juga bisikan-bisikan daripada kuasa yang tidak beres itu, pada akhirnya melakukan. Ini sama. Sekali-kali tidak mungkin memberikan keyakinan. Walaupun keyakinan itu palsu adanya. Tapi dari dialog ini dengan keyakinan, oh tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Dengan keyakinan seperti itu, maka Hawa mendengarkan apa yang dikatakan oleh iblis. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bukankah ini sesuatu yang menarik? Mata terbuka, mengetahui yang baik dan yang jahat. Sama seperti Allah. Wah, ini ternyata ada terkandung rahasia yang begitu besar di dalamnya. Coba. Hati-hati. Jangan coba-coba. Jangan icip-icip. Sama yang muda-muda. Sebelum waktunya untuk coba-coba. Sebelum waktunya untuk hal yang lebih dalam daripada itu yang harus dilakukan dalam pernikahan. Jangan coba-coba. Itu yang kita pelajari dari ini. Tapi sekarang kita coba perhatikan ayatnya. Ada 3 hal dari ayat itu yang kita bisa tangkap. Yang pertama, dengan perkataan-perkataan daripada iblis, dia menolak otoritas dan kemahakuasaan Allah secara langsung. Dengan mengatakan sekali-kali tak mungkin begitulah. Di sini dia meyakinkan Hawa untuk melakukan apa yang dikehendaki hatinya. Lalu sekaligus bukan hanya menolak otoritas Allah, tapi dia pakai strategi untuk menyerang karakter dan otoritas daripada Allah. Itu luar biasa cara main daripada iblis. Dia mengatakan seperti yang sudah saya bacakan tadi. Allah mengetahui. Allah tahu kok, kalau kamu makan ini, kamu akan sama seperti Allah. Makanya Allah larang kamu jangan makan. Dia tak mau ada yang sama dengannya. Dengan begitu siapa sih yang tidak tertarik? Kalau sudah dibawa dalam kerangka dialog seperti itu, manusia yang pengen untuk makin lagi, kalau bisa menyamai Allah, maka akan jatuh pada dosa seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa. Saudara, ayat itu menggambarkan iblis sengaja menjanjikan kebebasan yang palsu. Dia sengaja juga sekaligus menyisipkan kebenaran dalam kebohongan. Dari perkataan-perkataan dia, ada kebenarannya. Tetapi begitu rupa sehingga Hawa tidak bisa untuk membedakan antara yang benar dan yang bohong. Dalam kalimat-kalimat itu, ada kombinasi kebenaran dan kebohongan. Disatukan oleh iblis dalam perkataannya. Lalu Hawa menganggap semua itu sebagai kebenaran. Yang bohong pun dianggap itu benar. Saya sampaikan kepada saudara apa yang benar. Yang benar, waktu mereka makan buah itu, mata mereka terbuka. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan, maka terbukalah mata mereka. Betul, mereka terbuka matanya. Itu satu kebenaran. Dan iblis katakan dia tidak bohong dalam hal ini. Lalu yang kedua, tahu yang jahat dan yang baik. Juga dia tidak bohong tentang itu. Tetapi kebohongan meliputi selain daripada dua itu. Termasuk waktu mengatakan, itu tahu yang baik dan yang jahat, itu pun tidak 100% benar. Sebagiannya saja benar. Karena waktu mereka tahu yang jahat dan yang benar dan yang baik, itu bukan berdasarkan pengetahuan yang mereka dapat daripada Allah, tetapi berdasarkan pengalaman memberontak kepada Allah. Lalu sekarang mereka tahu, oh ternyata saya tahu ini salah, oh saya tahu ini benar, oh saya tahu telah melakukan dosa kepada Tuhan. Mereka tahu, tetapi sebagai pelaku aktif. Bukan mereka tahu bahwa mereka mendapatkan sebagai sebatas pengetahuan, tapi mereka lah pelakunya. Ini dua hal yang berbeda. Sama ketika kita datang kepada dokter. Dokter mendiagnosa, oh dia tahu sakit kita. Tapi dia tidak mengalami sakit itu. Tapi si pasien tahu dia sakit karena dia mengalami sakitnya. Adam dan Hawa tahu bahwa itu baik dan jahat karena mereka mengalami langsung. Sebelumnya mereka tahu dari pengetahuan Allah. Tapi mereka pikir, oh, ini tidak cukup. Harus lebih lagi. Harus dengan pengalaman. Lalu berdasarkan pengalaman itu mereka sadar, oh ternyata kami sudah berdosa kepada Tuhan. Sekarang mulai menimbulkan rasa malu. Mereka menutupi tubuh mereka dengan cawat dan seterusnya. Tapi kita coba fokus pada ayat-ayat yang disampaikan dari yang sudah kita baca di awal. Lalu pada ayat yang ke-6 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Perhatikan permainan kata yang begitu mendalam dari ayat-ayat yang kita renungkan ini. Dan kita bisa satu-satu ayat satu minggu, tapi terlalu lama. Saya coba gabungkan jadi satu semua, karena ini rangkaian dari kejatuhan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama melihat, tetapi dari lihat itu tidak cukup. Menginginkan, inilah awal mula daripada kejatuhan.
Kalau hanya lihat tanpa keinginan, itu tak masalah. Matius pasal 5:28 mengatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, barang siapa melihat perempuan dan menginginkannya dalam hatinya, dia sudah berzina dengan perempuan itu. Melihat tidak salah, tetapi saat setelah melihat plus inginkan perempuan itu, inginkan laki-laki itu padahal bukan pasangannya. Di situ persinahan dalam hati. Hanya saja kita tak mungkin bisa untuk menghakimi dosa-dosa dalam pikiran dan hati. Gereja tak bisa mengambil keputusan yang demikian. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, dosa tidak sebatas sudah melakukan lalu dosa. Dari dosa ingin, di situ adalah dosa. Dan ini manusia sudah terjebak di dalamnya. Istimewa Hawa. Dia melihat, dia menginginkan. Yang pertama keinginan daging, baik untuk dimakan. Dia melihat buah pohon itu, oh menarik. Tapi selain itu dia kata, oh ini baik untuk dimakan. Nikmat kalau dimakan. Itu berkaitan keinginan daging. Tetapi tidak cukup. Yang kedua, itu juga berkaitan dengan keinginan mata. Hati-hati menggunakan mata. Firman Tuhan katakan, mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu baik, semuanya akan baik. Kalau matamu tak baik, maka tubuh dan kehidupan kita akan penuh dengan kegelapan. Maka jaga mata. Tuhan tahu akan hal itu, maka Tuhan memberi pengajarannya kepada kita. Dan di sini dimulai dari mata. Setelah melihat, wah ternyata itu juga sedap kelihatannya. Wah mantap ya. Hati-hati. Saya tidak bilang kaum ibu begitu. Laki-laki juga demikian. Kaum ibu kalau lihat, wah baju bagus. Waduh. Menggoda. Kalau kaum bapak melihat, wah ada nona cantik lewat. Aduh, matanya kadang susah untuk dikedipkan. Terus menyala. Hati-hati dari mata. Dari mata terbawa ke otak dan hati. Dari mata menggugah rasa, menggugah pikiran, membawa dan mulai berangan-angan. Hati-hati. Gunakan mata dengan baik. Banyak kali manusia jatuh oleh karena mata. Dan Adam, Hawa membuktikan hal itu. Melalui mata. Dia melihat, oh sedap kelihatannya. Tetapi belum sampai di situ, belum cukup. Masih ada satu lagi. Keinginan menyamai Allah. Ini adalah kesombongan di hadapan Tuhan. Waktu iblis mengatakan, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Wah, mantap. Saya bisa sama seperti Allah. Saya tahu semua, saya berkuasa banyak. Intinya sama seperti Allah. Tapi siapa manusia? Hawa dan Adam lupa dari mana asalnya. Padahal di ayat 7, di pasal yang kedua, digambarkan dari mana Adam dan Hawa itu. Tapi lupa diri, lupa kodratnya. Lalu ingin menyamai Allah. Ini adalah kesombongan yang pada akhirnya menghancurkan. Setelah melihat menginginkan, lalu ayat itu menceritakan kepada kita satu tindakan yang dilakukan oleh Hawa dan juga oleh Adam. Hawa memetik, mengambilnya, lalu makan. Oh sedap, oh enak. Tapi tidak cukup, dia membawanya juga kepada suaminya. Dan suaminya makan. Saudara, waktu Hawa dicoba, dikatakan oleh firman Tuhan, suaminya bersama-sama dengan dia. Mungkin dia sengaja menjauh sedikit, tidak exactly betul ada di sampingnya. Tapi dia tahu bahwa Hawa sedang dicoba. Tapi biarkanlah Hawa lah, nanti kalau ada apa-apa saya bebas. Dia lihat Hawa, oh ternyata tidak ada apa-apa. Kalau begitu saya makan juga. Apalagi yang kasih ini adalah istrinya. Kadang istri juga dengan nada-nada paksaan, ya dilema juga seorang suami. Saya tak katakan Adam begitu. Karena Adam ketika makan penuh kesadaran, dia tidak dipaksa. Tidak dikatakan dia dipaksa oleh Hawa. Juga, saya pikir Adam waktu makan ini, dia mengingat apa perintah Tuhan kepadanya. Mungkin dia lupa. Tetapi dia menginginkan sesuatu yang lebih. Tidak puas dengan yang sudah Tuhan beri. Ketidakpuasan ini menghancurkan semuanya. Tidak tahu bersyukur, tidak tahu puas dengan yang Tuhan sudah beri, pengen lebih lagi. Kalau dengan cara yang baik, itu bagus. Tuhan dimuliakan di dalam hal itu. Tapi yang dilakukan oleh Adam dan Hawa tidak begitu. Dan disinilah celaka dimulai. Disinilah tragedi dimulai. Semua bencana, semua tragedi yang ada, dimulai dari situ. Saudara kita perhatikan rentetannya. Iblis membuat keraguan. Lalu manusia mulai menilai sendiri, pakai standarnya sendiri. Tidak mau lagi pakai standar Tuhan. Karena dia sudah meragukan akan standar Tuhan. Dari ragu, lalu sekarang dia mulai sebagai hakim menilai apa yang benar, apa yang baik, apa yang salah menurut pandangannya. Dalam keinginannya, lalu muncullah perbuatan melawan Allah. Tuhan mengatakan kalau kau makan buahnya pasti mati. Tuhan tidak mengatakan kalau kau berpikir tentang buahnya, engkau akan mati. Kalau seandainya Adam tidak makan, maka sesuatu yang berbeda bisa terjadi. Tapi Adam sudah makan. Setelah Adam makan, maka dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 7. Terbukalah mata mereka, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Sebelumnya mereka tidak malu, tidak dalam konteks kesadaran, oh ternyata telanjang itu tidak menyebabkan rasa malu. Itu maksudnya. Bukan mereka tidak tahu sama sekali, mereka tidak pakai pakaian. Bukan.
Tetapi karena mereka memandang itu sebagai satu hal yang kudus, mereka hidup sebagai orang kudus, maka telanjang pun bukan sesuatu yang memalukan. Sekarang saya dan saudara harus pakai pakaian. Mengapa? Karena dari sini. Kalau seandainya tidak pakai pakaian, bukan seperti Adam dan Hawa, bukan. Tapi itu pasti orang gila. Tapi Adam dan Hawa tidak pakai pakaian. Bukan karena mereka gila, tapi karena mereka hidup suci. Mereka tidak punya dosa, maka tidak ada pikiran yang aneh-aneh tentang hal itu. Tapi sekarang coba kita semua sudah berdosa, melihat orang yang kayak begitu, oh macam-macam. Melihat orang mandi di pantai Kuta saja kita sudah berpikir aneh-aneh. Kenapa? Sekali lagi, itu berkaitan dari asal mula manusia berdosa kepada Tuhan. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Rasa malunya tak terbendung, bahkan kepada suami, kepada istri sendiri, malu juga. Itulah manusia. Di sini kita banyak belajar. Supaya kita kalau bisa tidak jatuh dan jatuh dan jatuh lagi. Karena bukan itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Maka terbukalah mata mereka. Mereka tahu, mereka telanjang, mereka malu, mereka sematkan daun. Itu yang menjadi poin dari ayat yang ke-7. Sekarang kita coba berpikir dan mendapatkan jawabannya dari Alkitab. Jikalau hanya Hawa yang makan, Adam tak makan, maka pasti saya dan saudara masih ada dalam kekudusan. Jikalau Hawa tidak makan, maka pasti dosa tidak menjalar kepada keturunan manusia. Saya beri bukti-bukti dari kitab suci. Yang pertama, Kejadian pasal 2, ayat 16 dan 17 adalah pertama kali perintah diberi kepada Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada saat yang kau makan, pasti engkau mati. Dan firman ini bukan diberi kepada Hawa. Firman ini diberi kepada Adam. Waktu itu Hawa belum ada. Baru Adam yang dicipta. Jadi perintah ini ada kepada tangan dan tanggung jawab daripada Adam. Hawa baru dicipta setelah itu. Perintah sudah ada, baru Hawa dicipta oleh Tuhan. Maka tanggung jawab itu ada pada tangan Adam. Pada kendali Adam, bukan pada Hawa. Yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan juga mengikat perjanjian itu dengan Adam, dan Adam adalah kepala dari perjanjian daripada perjanjian kerja. Allah tidak mengikat perjanjian dengan Hawa, tapi Allah mengikat perjanjian dengan Adam. Adam adalah kepala. Maka sebagai kepala dia bertanggung jawab. Apa yang dilakukan sebagai seorang kepala ini akan mempengaruhi semua keturunannya, semua anggota yang ada di dalamnya. Kalau Hawa bukan kepala. Ini gambarannya bagus. Dari zaman dulu sampai sekarang masih ada yang pakai sistem teokrasi, sistem monarki dalam satu kerajaan. Di situ ada raja. Kalau rakyat salah satunya meninggal atau mati atau dibunuh, tidak mungkin kerajaan itu menjadi goncang. Tetapi kalau rajanya yang dibunuh, akan menimbulkan peperangan. Peperangan Perang Dunia Kedua ditimbulkan oleh karena pangeran dibunuh, lalu menggambarkan pada akhirnya memicu peperangan yang lebih besar. Karena rajanya, karena pangerannya yang dibunuh. Ini adalah simbol daripada satu kerajaan. Dan sekarang simbol daripada semua itu adalah Adam. Adamlah yang mendapatkan bagian dan tanggung jawab itu. Adam sebagai kepala perjanjian, maka dia bertanggung jawab. Kalau Hawa makan, Hawa berdosa, Hawa bersalah, tetapi keturunan daripada Adam tak mungkin jatuh dalam dosa. Saudara berdosa, saya tak mungkin berdosa. Saya berdosa, dosa saya saudara tidak tanggung. Tapi kalau seandainya kepala yang berdosa, maka semua akan hancur. Yang ketiga, secara eksplisit ini dijelaskan oleh firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Itu menggambarkan tentang yang saya sudah jelaskan di bagian kedua. Bahwa Adam adalah kepala dari perjanjian kerja, kemudian Kristus adalah kepala dari perjanjian anugerah. Hawa tergoda dan makan, tapi kalau Adam tak makan, tak ada kejatuhan manusia dan tidak ada dosa pada manusia seperti hari ini. Karena kepalanya taat. Bahkan bisa jadi Adam bisa meminta pengampunan kepada Allah untuk mengampuni istrinya, yaitu Hawa. Sudah perhatikan kepala perjanjian dari yang pertama adalah Adam. Sekarang di dalam Roma pasal 5 itu dikatakan Adam yang kedua, Adam yang akhir itu adalah Kristus. Kalau Kristus saat dicobai langsung oleh iblis, lalu jatuh, maka saya dan saudara tidak mungkin ada di ruangan ini hari ini. Karena kita mau taruh keselamatan kita kepada siapa? Di mana fondasi dan letak keselamatan kita? Kita menaruhnya pada Kristus yang mati di kayu salib.
Tapi seandainya kita mengandai, saat Tuhan Yesus dicobai, khususnya dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, lalu jatuh dalam 3 pencobaan yang diserang oleh iblis, maka rontoklah semua keselamatan dan desain keselamatan yang Tuhan telah rencanakan sebelumnya. Dan iblis tahu persis tentang itu. Perhatikan, dia datang menyerang Adam melalui Hawa. Karena dia melihat potensi kelemahan itu ada pada istrinya. Tapi sekarang dia datang menyerang Tuhan Yesus langsung face to face. Karena dia tahu Tuhan tidak punya kelemahan, tetapi dia paksa untuk mencoba bagaimana menjatuhkan. Karena Yesus adalah manusia. Dalam kemanusiaan Tuhan mengizinkan untuk dicobai. Lalu dia mencoba dengan 3 pencobaan yang dahsyat. Tetapi puji Tuhan, Tuhan kita tidak terkalahkan. Seandainya sekali lagi Tuhan kita kalah, kita semua tak ada tempat di sorga. Kita semua pasti binasa. Mengapa? Karena kepala dari perjanjian telah ditaklukkan. Maka seisi kerajaan itu pasti ditaklukkan. Itu pula yang terjadi ketika ada peperangan antara Absalom dengan Daud. Daud mau maju berperang. Lalu anak buahnya bilang, oh jangan. Nyawa Tuanku Raja sebanding dengan 10.000 tentara. Sedangkan kami, kalau kami yang mati tidak apa-apa. Tapi jangan Tuanku yang mati. Karena kalau mati, habislah Israel. Mereka tahu konsep itu. Dan iblis juga tahu konsepnya. Karena itu datang daripada Tuhan. Dan dia melihat, dia ingin untuk juga menguasai kerajaan yang dimiliki oleh Tuhan. Tapi saudara, Tuhan kita tak berdaya oleh itu. Dia menang atas iblis bukan hanya saat dicobai, tapi sampai mengalahkan maut di atas kayu salib. Dia bangkit daripada kematian, dia membebaskan kita. Di dalam Kristuslah kita memperoleh kehidupan yang kekal. Yang tadi sudah dihancurkan, yang tadi sebagai mahakarya, tetapi ironisnya kita tidak begitu. Sekarang dipulihkan oleh Tuhan kembali. Setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah mahakarya Allah yang dipulihkan kembali gambar dan rupanya. Sekarang dia di-set up kembali untuk mengerti tujuan dan arah hidupnya kemana. Dia tahu apa yang dia harus lakukan dalam pimpinan Tuhan. Mempermuliakan Tuhan itu seperti apa. Karena dia tahu esensi daripada hidup ini. Tapi orang yang tidak mengenal akan hal ini, tak mungkin dia bisa mendapatkan. Karena dia tidak mendapatkan penerangan daripada Tuhan. Nah, kita butuh akan hal itu. Setiap hari kita perlu supaya diterangi oleh Tuhan, supaya jalan kita setiap hari pun mempermuliakan Tuhan. Dan itulah tujuan daripada Tuhan kita dicipta. Dan itu adalah tujuan mahakarya Allah. Jangan menjadi sesuatu yang ironi, tetapi jadilah fakta daripada mahakarya Allah, mempermuliakan Allah dalam hidup ini. Saudara, sebelum kita akhiri khotbah ini, saya berikan 3 aplikasi penting berkaitan dengan apa yang kita sudah pelajari dari ironi mahakarya Allah. Yang pertama, waspadalah. Firman Tuhan mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Memang roh ini penurut, tapi daging lemah. Yang engkau pikir engkau bisa untuk melewatinya, tidak. Adam dan Hawa yang tanpa dosa aja bisa jatuh. Apalagi saya dan saudara yang sudah berdosa. Maka terus peganglah pada kebenaran Allah. Terus melekatlah dengan hadirat Allah. Supaya dengan itu meminimalisir, makin hari melepaskan semua hal yang membuat kita tak bisa bersatu dengan Allah kita. Waspada. Waspada. Lalu yang kedua, kenali Allah dan firman-Nya dengan benar. Semakin kita kenal, semakin kita cinta, semakin kita taat, semakin kita menikmatinya. Tapi sekalian juga, semakin kita jauh, semakin dingin cinta kita padanya, semakin acuh tak acuh kita padanya. Ini sama dalam hubungan berumah tangga. Dan sebenarnya hubungan berumah tangga itu, firman Tuhan katakan, menggambarkan bagaimana relasi antara Allah dengan umatnya. Dalam rumah tangga itulah hakikat dari pernikahan. Maka sekali menikah tidak boleh bercerai. Hanya maut yang boleh pisahkan. Tak boleh ada orang ketiga. Tak boleh ada orang lain yang menghancurkan pernikahan. Karena pernikahan diberkati oleh Tuhan menggambarkan hubungan antara Allah dengan jemaatnya. Antara Kristus dengan tubuhnya. Dia sebagai mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuannya. Itu ada keintiman yang begitu dalam. Maka tidak boleh ada sesuatu yang menghancurkan kehidupan berumah tangga. Karena menggambarkan ini sebenarnya. Menggambarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam ayat-ayat yang kita renungkan. Contoh yang saya sudah katakan tadi. Kalau berani berpisah, 1 bulan, 2 bulan, lalu lost kontak, sudah pisah fisik, tidak ada hubungan saling kontak lagi. Hati-hati, cinta bisa dingin. Tetapi kalau ada tekad, itu bisa dijaga. Tapi tidak boleh sampai tua oma, opa, baru jadi satu kembali. Tidak. Itu pentingnya. Dalam konteks itu, akan lebih banyak potensi untuk merenggangkan hubungan. Makin jauh, makin renggang. Makin dekat, makin cinta. Tapi jangan salah paham juga. Dalam kehidupan nyata juga, walaupun fisiknya ada di situ. Suaminya, istrinya satu ranjang.
tapi pikirannya di tempat lain. Ada yang begitu juga. Tapi kembali lagi, semua pada komitmen dan ikatan janji. Ini yang sebenarnya juga Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Komitmen dan tekad kita untuk terus mengenal Allah, belajar kebenarannya, mencintai firman-Nya, terus mendekatkan diri kepada aliran kehidupan yang sejati itu menentukan akan kemana arah hidup kita. Jadi yang kedua, kenali Allah, kenali firman-Nya dengan benar. Dengan benar, saudara, kita sudah sangat ditolong oleh mereka yang memberi diri untuk menerjemahkan kitab suci kita. Dalam perjanjian, dalam bahasa Indonesia saja, ada banyak terjemahannya. Yang kita pakai sekarang adalah TB, terjemahan baru. Lalu sudah ada edisi yang kedua, ada yang lama, TL, terjemahan lama, ada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ada banyak terjemahan, ada versi yang mudah dibaca, supaya kita lebih gampang untuk memahami firman Tuhan. Tapi persoalannya, maukah kita mau belajar? Banyak kali orang Kristen hari ini lebih senang untuk mendengar apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Kalau bisa kita datang pada sumber A1-nya, maka ngapain kita datang kepada sumber yang lebih jauh daripada itu? Yang saya maksudkan dari poin ini, kita harus bisa untuk mempunyai waktu setiap hari membaca firman-Nya. Baca saja, silakan baca, silakan renungkan. Karena dari situ kita mendapatkan sesuatu yang berharga daripada Tuhan. Tidak perlu mendengarkan khotbah seperti ini untuk mengerti firman Tuhan. Ini juga baik karena Tuhan menginginkan demikian. Tetapi, seberapa sering kita mendengar khotbah ini? Dan pertanyaan lanjutannya, apakah yang berkhotbah juga bertanggung jawab dengan apa yang dia khotbahkan? Karena sekarang orang dengan akses yang begitu mudah bisa untuk mengaksesnya. Tapi persoalannya, sumbernya bisa dipercaya tidak? Orang yang memberitakan itu betul-betul bertanggung jawab dalam memberitakannya atau tidak? Tapi kalau saudara datang kepada sumbernya langsung, membaca langsung, terjemahan-terjemahan Alkitab itu langsung dari teks asli. Mungkin ada sedikit-sedikit perbedaan versi, tetapi intinya pasti dapat. Dan kalau kita bisa langsung ke situ, ngapain? Kita harus terlalu sibuk dengan yang lain. Kita bisa belajar firman Tuhan. Tetapi saya tidak bermaksud, oh kenapa Adi bilang begitu, minggu depan tidak usahlah biarkan gereja kosong. Bukan. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan, engkau harus menjaga persekutuanmu yang kudus itu. Tak boleh engkau meninggalkan persekutuan yang kudus seperti ini. Satu sisi Tuhan menginginkan kita supaya kita mengenalnya dengan dalam. Dan salah satu yang Tuhan pakai adalah persekutuan seperti ini. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya pergi ibadah juga, belum tentu yang ada di sana lebih baik daripada saya. Saya bisa belajar sendiri kok, tak perlu saya datang beribadah. Saya bisa kok untuk belajar dan tahu apa yang Tuhan inginkan. Itu kan bahasa saja sebenarnya. Waktu dia ngomong begitu, sebenarnya dia tidak tahu apa yang Tuhan inginkan. Sebab kalau dia tahu, tidak mungkin muncul bahasa seperti itu. Kalau orang itu tahu bahwa dia sudah tahu kebenaran Allah dengan belajar sendiri, maka harusnya dia datang dalam persekutuan semacam ini. Karena Tuhan sendiri mengatakan dalam surat Ibrani, engkau harus datang dan bersekutu. Persekutuan itu dua hal. Yang pertama secara vertikal dengan Allah kita. Ini kita bisa dapat di mana saja. Tetapi yang kedua, persekutuan dengan saudara-saudara seiman seperti ini. Maka ada jadwal, ada pertemuan yang bisa memperjumpakan kita satu sama lain. Jadi tidak mungkin kita menyangkal firman Tuhan dengan membenarkan apa yang sebenarnya tidak beres dari pikiran kita. Apalagi, di sana pun ada yang lebih jelek daripada saya. Kita datang ke tempat ini, kita beribadah seperti ini. Bukan untuk membandingkan diri kita dengan yang lain. Saya lebih baik daripada dia lebih jelek daripada saya. Bukan. Di sini fungsinya kita untuk bersekutu, memuji Allah sekaligus bersama-sama dan saudara seiman memuji Tuhan. Kalau ada yang lemah di dalamnya, maka yang kuat harus menguatkannya dengan penuh kelemah lembutan. Itu kata sabda Tuhan. Jadi yang kedua sekali lagi, kenali firman-Nya, kenali Allah dengan benar. Lalu yang ketiga, percayalah kepadanya. Percayalah kepada Tuhan. Melebihi situasi dan kondisi tentunya. Jangan percaya saat susah saja. Ketika semua baik, lupa untuk percaya kepada Tuhan. Percaya tanpa sikon. Ingat, Allah tidak pernah tipu kita. Waktu dia menyampaikan firman-Nya seperti ini, inilah yang terbaik untuk kita. Inilah yang terbaik untuk kita. Percayalah kepadanya. Tak mungkin Tuhan bohongi kita. Karena dia tidak pernah berbohong. Beda dengan iblis. Tuhan Yesus katakan, iblis itu bapa segala dusta. Dan di dalamnya tidak ada sama sekali kebenaran. Kalau dia berkata tentang satu kebenaran, pasti maksudnya jelek. Tak mungkin dia maksudnya seperti yang Tuhan inginkan. Sama seperti dia menipu, memutarbalikkan firman kepada Hawa. Demikian adanya. Jadi 3 poin ini ingatlah. Waspadalah, berjaga-jaga dan berdoalah. Kenali Allah,
bukan hanya dari kata orang, tapi dari pengalaman pribadi. Lalu yang ketiga, percayalah kepadanya. Dia Allah yang sudah teruji ribuan tahun. Dan terus sampai ke depan juga akan tetap teruji. Masakan kita yang hidup tidak sampai 100 tahun, di zaman kita tidak mau percaya dia. Sedangkan Allah yang sama sudah dipercaya oleh nenek moyang kita. Terus dipercaya sampai hari ini. Saya dan saudara, sebagian besar adalah bagian dari estafet iman, dari bapak mama kita, dari kakek nenek kita. Hari ini kita percaya. Oleh karena Tuhan sudah menolong mereka percaya. Pada akhirnya sampailah kepada kita. Tapi juga ada di antara kita yang percaya, yang setelah dewasa percaya kepada Tuhan. Dan bersyukurlah dalam semua itu. Ingatlah 3 hal tadi saya katakan. Waspada, kenali Allah dengan benar. Percayalah kepadanya. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan buka ruang bagi dosa. Ingat 3 hal itu. Tuhan memberkati.